Udah ikut aja. Yuk. Yaudah, yaudah. Terus lu kemana aja selama ini? Sampai-sampai lu nggak tahu kalau adek lu meninggal? Saya baru keluar dari penjara, Pak. Astagfirullahaladzim. Pantas kalau gitu si Jalil nggak mau cerita. Mungkin dia nggak mau buka aib kakaknya sendiri. Mohon Pak, kenapa lu bisa di penjara, El? Saya maling cangcut, Pak. Astaga. Dot, apakah itu hantu? Pak RT tanya Dot ke Kona. Gua kagak tahu Dot apa. Itu beneran hantu, Pak. Jalil gentayangan. Tapi Pak Jalil kan udah meninggal. Sebulan yang lalu Dot masak. Iya, arwahnya gentayangan lagi. Gua juga kagak tahu, Kona. Tapi itu mirip bener sama Pak Jalil masak. Iya, orang yang udah meninggal bisa hidup lagi. Ah, ngada-ngada lu, Kona apa? Mungkin itu orang mirip Pak Jalil. Tapi masak, iya malam-malam begini, dia sendirian di tempat sepi. Seperti ini kalau kata gua ya, Dot ini fix hantu. RT Jalik lihat mukanya sama persis, sama jeleknya Huskona. Lu kalau ngomong suka ngelantur. Nanti kalau dia makan kita gimana? Hantu gak makan manusia, Dot hantu. Makannya sate nasi padang. Elu Kona. Dalam keadaan begini masih sempat-sempatnya bercanda. Lah masak iya hantu, makan sate sekate. Kate lu kalau ngomong gue jadi merinding. Dot apa? Kona gue kencing di celana Dot. Ya elah gimana ini Dot? Lu Kona jorok banget. Jadi orang gini aja kencing di celana lah, lu emangnya nggak ketakutan? Dot gua udah kencing dari tadi Kona. Lu malah lebih penakut dari gua. Gimana kagak takut orang ini mirip banget dengan RT Jalil gua. Jadi ngeri Kona, ayo kabur Kona gimana? Mau kabur Dot, orang gua aja kagak bisa bergerak saking takutnya. Elah gimana ini tiba-tiba orang aneh. Itu ngomong, kenapa kalian kok seperti ketakutan gitu? Melihat saya gimana? Kagak takut, lu kan udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Tanya Kona ke orang misterius itu. Dan orang misterius itu pun menjawab. Saya bukan hantu, jangan takut. Saya tidak akan menakut-nakut. Kalian saya itu kakaknya Jalil nama saya. Jael saya emang baru kesini. Makanya kalian takut. Saya bukan hantu. Saya juga masih hidup bukan arwah gentayangan saya. Kakaknya Jalil. Terus di belakang bapak itu siapa menyeramkan banget wajahnya. Di mana nak bapak tidak melihatnya. Itu loh di belakangnya, bapak jelas-jelas ada hantu mirip Pak. Jalil menyeramkan sekali mukanya. Dia pucat gelap sangat menakutkan wajahnya. Kata Dot dan Kona, dan Pak Jael pun bertanya, mana Dot tidak ada apa-apa di belakang. Jangan buat saya marah. Adik saya itu udah meninggal, jangan ngarang deh. Saya tidak melihat apa-apa Dot Kona, tidak ada apa-apa di belakang saya. Kamu salah lihat. Mungkin tidak, Pak. Tidak, saya tidak salah lihat. Itu jelas-jelas di belakangnya. Bapak ada arwah gentayangan. Menyeramkan sekali, Pak, wajahnya. Mirip banget dengan hantu. Pak Jalil lihatlah ke belakang, Pak. Menyeramkan sekali, tanya Dot Kona ke Pak Jael. Dan Pak Jael pun menjawab, saya tidak melihat apa-apa tidak. Kelihatan apa-apa. Dan tidak ada apa-apa di belakang saya. Kalian jangan ngarang. Dan Pak Jael pun membaca doa. Bismillah astagfirullah. Dan bisa melihat arwah Jalil dan berkata, Kak, saya takut sendirian di kuburan saya. Kesepian gelap sempit. Terus Pak Jael pun bilang, Dek sabar ya. Ini semua udah takdir alammu. Dan alamku udah berbeda. Jangan gentayangan kasihan. Orang-orang takut melihat kamu Jalil. Jangan menampakkan diri Jalil, kasihan orang-orang. Nanti yang kaget ketika melihat kamu muncul lagi. Dan orang-orang tadi mengira kalau aku hantunya kamu. Dan saya juga kaget melihat orang-orang di sini. Kenapa kok takut sekali ketika melihat saya? Ternyata lu gara-gara lu Jalil sampai orang-orang menuduh saya. Hantu gentayangannya kamu Jalil saya juga nggak tenang.
kalau dituduh begini. Saya juga kaget ketika melihat kamu seperti ini, Jalil. Kenapa kamu bisa seperti ini? Saya diracuni Bang sama Nona Elaine. Saya diberi racun sehingga saya keracunan dan meninggal waktu itu. Topan pas pergi Nona, Elaine ngomong ke saya, kalau Iangan ganggu hubungan dia sama Topan. Saya disuruh minggat dan waktu saya ngontrak saya diracuni dikasih minuman. Ada racunnya dan sekarang Nona Elaine sudah merasakan balasan yang setimpal dan kematian saya sudah terbalaskan. Berkat Topan saya kangen sekali dengan kalian, Kona Jalil, dan juga Topan saya pengen bertemu dengan Topan karena Topan sudah saya anggap seperti anak saya sendiri dan Topan sangat baik kepada saya. Dia memberikan tempat tinggal membiayai kehidupan saya. Dan Topan juga yang membelikan rumah untuk saya. Kamu kalau mau ketemu Topan bilangin pesan saya. Saya sangat kangen ke Topan dan tolong Topan jaga kesehatannya. Dan Topan harus selalu semangat dan kamu pasti Topan. Sangat senang melihat kamu Bang. Karena Topan akan mengingat waktu bersama saya tolong jaga dia. Topan Jael tanya Pak Jalil ke Jael dan Jael pun menjawab, iya Jalil, saya akan menjaga Topan dan merawat Topan. Terima kasih sudah menceritakan semuanya, semoga kamu tenang di alam. Sana ya Jalil yang sabar. Ya Jalil, semoga kamu selalu diberikan ketenangan di sana.